Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Puji syukur, puji Tuhan bahwasanya Tuhan memberikan minggu yang terakhir pada bulan Juli ini kita bisa bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Semua karena anugerahnya, semua karena kebaikannya. Dia yang luar biasa dalam hidup kita, yang tak pernah meninggalkan kita. Dan mari kita mau saat ini untuk berdoa, bersatu untuk memulai ibadah pada minggu yang terakhir di bulan Juli ini. Mari Bapak Ibu kita satukan diri di dalam doa. Bapa, sungguh besar kasih karunia-Mu, semua karena anugerah-Mu yang luar biasa kami bisa bertemu kembali, beribadah bersama-sama pada minggu yang terakhir ini di bulan Juli ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu selama sebulan ini, bahkan seumur hidup kami. Kau sungguh setia dalam hidup kami merasakan kasih setia-Mu, kami merasakan pertolongan-Mu yang luar biasa dalam bulan-bulan, dalam hari-hari yang kami lalui sampai hari ini. Dan Ebenezer, sampai hari ini kami ada, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami akan memulai ibadah ini dengan penuh sukacita dan dengan damai sejahtera kami akan memuji-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Karena Engkau-lah segalanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami yang hidup, Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pujian ini mengatakan bahwa kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Haleluya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Inilah tepuk tangan buat Tuhan Allah kita yang luar biasa. Sembahlah Dia dengan segenap hati kita. Pujilah Dia dengan segenap hatimu. Haleluya, terpujilah Tuhan. Amin.
Bapak Ibu Saudara, kita akan menikmati firman Tuhan hari ini. Mari siapkan hati kita untuk kita menikmati firman-Nya, menikmati jawabannya. Karena di dalam firman ada jawaban kehidupan buat kita. Amin. 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 Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam segala keadaan, Yesus kau selalu ada. Ku percaya kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun kau jawabannya. Ku percaya kau harapanku. Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu kau jawabannya. Dalam segala keadaan, Yesus kau selalu ada. Ku percaya kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun kau jawabannya. Ku percaya kau harapanku. Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu kau jawabannya. Mari katakan aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu kau jawabannya. Hanya di dalam Yesus ada jawaban. Bapak Ibu Saudara percayalah, di dalam firman Tuhan itu jawaban buat setiap pergumulan kita, buat setiap kesusahan kita. Dia jawaban. Yesus, aku percaya. Aku percaya ya Yesus Tuhan. Yesus, kau selalu ada. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yesus, aku percaya. Selalu kau jawab. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu kau jawabannya. Selalu kau jawabannya. Selalu kau jawabannya. Kami percaya di
Hormat pujian hanya bagimu. Kami percaya ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, angkat wajahmu, angkat tanganmu. Katakan kepadanya bahwa engkau percaya akan Dia. Katakan kepadanya bahwa Dia, Yesus adalah jawaban buat setiap persoalanmu. Ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau ada untuk kami. Engkau ada bersama kami. Terima kasih. Glory kiana marataya rakala marashi. Terima kasih Bapa. Yesus, aku percaya. Yesus, Kau selalu ada. Terima kasih ya Tuhan. Yesus, aku percaya. Selalu Kau jawab. Sekali lagi katakan, Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, Kau Selalu ada. Ya Tuhan, terima kasih. Yesus, aku percaya. Selalu Kau jawabannya. Bapak Ibu Saudara, kita tak usah lari kemana-mana. Yesus jawaban buat kita. Firman Tuhan itu jawaban buat kita. Haleluya. Benar. Tuhan Yesus, sekarang kami siap menerima jawaban dari setiap pertanyaan kami. Kami siap menerima jawaban dari setiap pergumulan kami. Terima kasih. Kami siap menerima firman-Mu. Terima kasih. Tuhan, kami percaya, kami menerimanya, dan firman-Mu menguasai kami. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua siap. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar? Saya percaya dimanapun saat ini Bapak Ibu Saudara yang mengikuti dan mendengarkan firman Tuhan di ibadah online di akhir bulan Juli di minggu keempat ini, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita sekalian. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, di minggu terakhir ini, di minggu keempat ini, saya akan membahas tentang iman yang baik akan menghasilkan imun yang baik, dan imun yang baik akan menghasilkan tubuh yang baik atau sehat. Tuhan ketika menciptakan manusia itu sempurna. Di dalam Kejadian 1 ayat 31 dikatakan semua ciptaan Tuhan termasuk manusia itu sungguh amat baik. Tuhan tidak hanya menciptakan manusia dengan panca indera. Tuhan tidak menciptakan manusia hanya dengan sistem pernafasan dan sistem pencernaan. Tetapi Tuhan juga menempatkan di dalam diri setiap manusia ada sistem imun atau kekebalan tubuh. Karena Tuhan tahu ketika manusia kita hidup di dunia ini, maka akan banyak bakteri, kuman, virus yang berterbangan di sekitar kita. Termasuk virus COVID-19 yang hari-hari ini sedang mewabah bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Jadi ketika imun kita baik Bapak Ibu Saudara, ketika kekebalan tubuh kita baik, maka sistem imun kita akan menghasilkan antibodi.
Dan antibodi inilah yang akan menghancurkan, membunuh setiap kuman, bakteri, virus, bahkan virus COVID-19 yang menyerang tubuh kita, supaya tubuh kita tetap baik dan tetap sehat. Virus apapun, termasuk varian-variannya yang sekarang sedang merembak, baik itu Delta, Lambda, Gamma, dan lain sebagainya, tidak ada yang tidak bisa dihancurkan oleh antibodi kita. Itu sebabnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini, fokus pada satu hal ini, yaitu fokus untuk meningkatkan imun kita pribadi lepas pribadi. Jangan fokus kepada hal-hal yang tidak berguna, seperti menimbun masker dan lain sebagainya. Fokus kepada satu ini, yaitu meningkatkan imun kita, daya tahan tubuh kita, supaya kita memiliki tubuh yang baik, tubuh yang sehat. Nah, bagaimana caranya? Banyak cara. Kita sudah lihat di media sosial, di internet dan lain sebagainya. Banyak cara untuk kita meningkatkan imun kita, supaya antibodi kita dapat menghancurkan berbagai macam virus, bakteri, dan kuman yang masuk ke dalam tubuh. Salah satunya adalah dengan kita bergerak dan berolahraga. Salah duanya adalah dengan kita berjemur di bawah sinar matahari di waktu pagi. Salah tiganya adalah dengan memakan makanan yang bergizi. Salah empatnya dengan mengkonsumsi vitamin yang mengandung vitamin A, B, C, D, dan E. Ini yang harus kita lakukan. Jangan malas Bapak Ibu Saudara. Seperti yang saya sampaikan bulan lalu, ketika Roh Kudus ada di dalam diri kita, kita menjadi pribadi yang bersemangat dan rajin. Rajin berolahraga, rajin berjemur di pagi hari, rajin mengkonsumsi makanan yang baik dan sehat, rajin mengkonsumsi vitamin yang bisa mendukung imun kita naik. Jadi jangan malas, berubah. Kita rajin, kita semangat untuk melakukan semua cara protokol kesehatan yang sudah diterapkan, agar kita bisa memiliki tubuh yang baik dan tubuh yang sehat. Salah limanya cara yang lain supaya imun kita dapat naik adalah kita tidak stres. Jangan panik, jangan gelisah, jangan khawatir di tengah setiap persoalan badai yang terjadi hari-hari ini. Begitu banyak berita-berita yang kurang baik, yang kurang sedap untuk didengar. Tetap tenang, stay cool. Bahasa gaulnya keep calm gitu ya. Supaya apa? Supaya jiwa kita tenang. Nah, ketika jiwa kita tenang, pikiran kita tenang, kita damai di tengah badai, maka imun kita pun akan naik, ditopang oleh olahraga, sinar matahari, vitamin dan makanan yang bergizi tadi. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita bisa tenang, stay cool gitu ya. Tetap damai di tengah setiap badai persoalan yang ada. Yaitu kita harus memiliki iman. Iman yang percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Bapak Ibu Saudara. Iman yang tetap percaya bahwa Tuhan sanggup meluputkan kita dari setiap badai persoalan yang ada. Percaya bahwa bagi Tuhan, Dia sanggup menyembuhkan semua sakit penyakit kita. Percaya kalau bangsa Israel Tuhan pelihara 40 tahun di padang gurun. Dengan caranya yang ajaib. Di padang gurun kita masing-masing hari-hari ini pun Tuhan sanggup memelihara hidup kita dan meluputkan kita dan menjaga kita. Yang percaya katakan amin. Saya rindu kita membaca satu ayat dari Injil Matius pasalnya yang ke-8. Ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-24 ya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara dimanapun kau berada saat ini. Yuk, buka Alkitabmu. Kita akan membaca Matius 8
ayat 22 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Ini yang perlu saya garis bawahi. Yesus tidur. Bagaimana mungkin Yesus bisa tidur di tengah badai yang sedang bergelora? Yesus bisa tidur dengan nyenyak ketika gelombang sedang menerpa perahu itu. Kita kebanyakan mayoritas ketika ada persoalan, ketika ada masalah, ketika ada badai, gak bisa tidur, stres, dipikir terus. Akhirnya kualitas tidur kita menurun, istirahat kita terganggu, metabolisme kita menjadi terganggu, akhirnya imun kita pun menjadi turun. Ini yang harus kita pelajari di ibadah kali ini, di minggu keempat di bulan Juli ini. Yaitu kita harus memiliki iman yang baik, yaitu iman Yesus. Yesus yang bisa tertidur nyenyak, baik, berkualitas sekalipun di tengah badai. Apa rahasianya? Rahasianya adalah Yesus memiliki iman yang percaya bahwa Bapa sanggup memelihara dan menjaganya. Yesus percaya sekalipun badai bergelora, sekalipun begitu banyak gelombang badai, Bapa berdaulat di atas segala sesuatu. Ini imannya Yesus. Iman yang harus kita miliki di akhir bulan ini, menyongsong bulan yang baru di bulan Agustus nanti. Miliki kualitas iman seperti Yesus, supaya apapun badainya, apapun persoalannya, kita tetap tenang, kita tetap damai, bisa tidur enak, sehingga imun kita bagus, antibodi kita banyak, apapun nama virusnya, apapun nama variannya, selesai dan tubuh kita tetap sehat. Ada satu pujian yang berkata, di saat badai bergelora. Yuk kita nyanyikan lagu ini ya. Kita percaya, apapun badaimu, apapun persoalanmu, kita akan tetap tenang. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ini pujian kita Bapak Ibu. Dia Tuhan yang berdaulat di atas segala sesuatu. Dia Bapa yang berkuasa di atas segala sesuatu. Tidak usah panik dengan begitu banyak berita-berita yang hari-hari ini didengungkan. Zona hitam, zona merah, angka terpapar naik, varian bertambah, tidak usah panik. Apapun terbang bersama dengan Tuhan, milikilah kualitas iman seperti Yesus. Sehingga ketika engkau memiliki kualitas iman seperti Yesus, maka tidak ada badai, persoalan, virus, apapun yang dapat menghancurkan kehidupan kita. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita bisa memiliki iman seperti iman Tuhan Yesus? Bagaimana kita bisa memiliki kualitas iman seperti yang Yesus miliki? Sehingga hidup kita bisa tenang, hidup kita bisa tidur nyenyak di tengah badai yang sedang bergelora. Rasul Paulus sudah memberikan satu jawaban bagi kita yang hari ini mendengar firman Tuhan. Jawabannya ada di dalam kitab Roma pasal yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Roma pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-17. Supaya kita memiliki iman seperti Yesus. Roma 10 ayat 17. Sudah dapat? Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari mana? Ya, dari pendengaran, dari telinga kita.
Sekali lagi, dari mana? Dari pendengaran. Jadi bulan Juli ini kita masuk temanya tentang pendengaran ya. 2 minggu lalu kita belajar tentang mendengar kabar baik dan kabar buruk. Hari ini iman timbul dari pendengaran. Pendengaran tentang apa? Tentang firman Kristus. Jadi bagaimana kita bisa memperoleh iman seperti Kristus, seperti Yesus yang tadi kita sudah baca di dalam Matius 8:23-24 dikatakan selalu mendengar firman Kristus. Ini sama dengan orang sedang belajar Bapak Ibu Saudara. Contoh, saya kepingin bisa membaca alfabet di dalam bahasa Ibrani yang beberapa waktu lalu saya sharingkan. Nah, ketika saya ingin bisa membaca alfabet dalam bahasa Ibrani, maka saya harus bertemu dengan orang yang bisa berbahasa Ibrani. Nah, supaya saya bisa sama seperti dia, maka setiap waktu, setiap jam saya harus mendengar perkataannya. Ketika saya mendengar perkataannya, maka saya akan bisa berbahasa Ibrani. Demikian juga, supaya kita punya iman seperti Kristus Yesus Tuhan, maka kita harus mendengar setiap firman, setiap ayat yang Yesus sampaikan, yang Kristus sampaikan. Yohanes 1 ayat 1, yuk kita baca lagi. Yohanes 1 ayat 1. Sudah dapat? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi setiap kita membaca firman, setiap kita mendengar firman, maka firman yang adalah Yesus Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Dan ketika kita bersama-sama dengan firman, kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita berjalan di dalam kebenarannya, maka hidup kita Bapak Ibu Saudara akan berbeda dari yang lain. Kita akan tetap bersemangat, kita akan tetap kuat, kita akan bergairah setiap waktu apapun masalahnya. Ada satu video yang kembali akan saya putar Bapak Ibu Saudara di ibadah kali ini tentang berjalan bersama firman. Amsal berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ketika kita berjalan dengan firman ini, hidup kita akan berbeda. Mari kita saksikan ya. Silakan. Berbeda. Kalau tanpa firman, tanpa Yesus, loyo. Takut, khawatir, tidak punya harapan, berjalan dengan kepala tertunduk. Tetapi yang berjalan bersama firman Kristus, dia akan tegak, gagah, melangkah dengan pasti. Bahwa apapun persoalannya Tuhan pasti tolong. Apapun sakitnya Tuhan pasti sembuhkan. Apapun badainya Tuhan sanggup meredakan. Karena Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Berbeda Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu hari ini fokus yang kedua. Yang pertama tentang imun. Yang kedua, fokuslah mendengar firman Kristus. Jangan fokus mendengar berita-berita tentang varian COVID, tentang zona-zona merah dan hitam. Berhenti mendengar tentang kemiskinan, kesulitan, resesi dan lain sebagainya. Mulai difilter berita yang masuk ke telingamu.
Fokus yang kedua ini, fokus sediakan waktu untuk mendengar firman Tuhan. Setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Ini melengkapi apa yang saya sampaikan 2 minggu yang lalu tentang gerakan sujud menyembah, memuji dan berdoa SMB. 3, hari ini keempat, yaitu mendengar firman Tuhan. Jika 4 ini terjadi, maka dikatakan 4 sehat. 5 sempurna, kuasa Roh Kudus bekerja atas hidup kita. Jadi kalau 4 hal ini kita lakukan Bapak Ibu Saudara, sehat tubuhmu, sehat jiwamu, sehat masa depanmu, sehat ekonomimu, sehat semuanya, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Lakukan sujud menyembah, memuji, berdoa, baca firman, lakukan setiap hari. Maka ketika kita melakukan hal-hal ini, hidup kita sehat dan diberkati oleh Tuhan. Nah, bagaimana caranya mendengar firman Tuhan? Ya banyak. Melalui khotbah, melalui renungan-renungan firman, melalui channel YouTube dan lain sebagainya. Itu yang umum Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya mengajak jemaat Bapak Ibu Saudara yang mendengar renungan ibadah online hari ini. Kita masuk ke dimensi yang baru. Kita next upgrade. Kita naik 1 tingkat. Mendengar firman Tuhan bukan lagi hanya ketika kita mendengar khotbah hamba-hamba Tuhan di ibadah raya. Kita mendengar firman Tuhan bukan lagi hanya dari video ataupun puji-pujian. Tetapi hari ini mari kita mendengar firman Tuhan dari perkataan mulut kita sendiri. Kalau saya singkat begini, mendengar dengan memperkatakan. Ketika saya berkata kepada istri dan anak-anak saya, Tuhan itu baik. Nahum 1 ayat yang ke-7 berkata, Tuhan itu baik. Maka ketika saya berkata kepada anak dan istri saya bahwa Tuhan itu baik, telinga saya mendengar apa yang saya ucapkan. Dan ketika saya mengucapkan, telinga mendengar, maka otak saya akan merekam. Dan pengalaman saya Bapak Ibu Saudara, firman yang saya sampaikan baik itu di gereja, baik itu ketika saya mengajar mahasiswa di kampus, itu lebih melekat dan saya ingat dibandingkan saya mendengar khotbah atau renungan yang saya dengar secara langsung dari media lain. Jadi ketika kita memperkatakan firman, telinga kita ikut mendengar Bapak Ibu Saudara. Jadi hari-hari ini ubah kebiasaan kita. Jangan lagi malas. Yang kedua, jangan lagi memperkatakan persoalan atau masalah. Jadi kalau ketemu dengan saudara atau tetangga, ngobrolnya jangan begini lagi. Wih, awakmu tahu saiki? Apa? Wih, virusnya gila. Lambda, Gamma, Delta, zona hitam Kota Malang. Wah, virusnya yang dibesar-besarkan. Virusnya yang digede-gedein. Hari ini selesai, tinggalkan yang model begini. Sekarang ketika ketemu teman, ketemu saudara, atau ketemu siapa saja keluarga, bicara tentang firman. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus luar biasa. Saya kemarin sakit, Tuhan sembuhkan. Tuhan dahsyat. Jehovah Rafa, Tuhan penyembuh. Tuhan memberkati. Ini yang harus kita biasakan hari-hari ini, memperkatakan firman Tuhan. Supaya telinga kita mendengar, pikiran kita merekam, dan menjadi habit lifestyle kita. Ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, maka kita akan semangat seperti tadi video yang sudah saya putarkan. Jadi kalau ketemu orang lain, gak usah lagi bicaranya, hari ini toko sepi, hari ini penjualan menurun, hari ini bisnis sedang macet, PPKM darurat, lagi loyo perekonomian. Kemiskinan, masalah yang dibesar-besarkan. Tapi hari ini bicara tentang firman Tuhan yang berkata,
Segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Katakan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Perkatakan, sekalipun di sana kosong, zero song, tetapi hidupku berkelimpahan. Allahku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Memperkatakan firman. Merubah mulut kita hari-hari ini memperkatakan firman. Supaya telinga kita juga mendengar dan direkam di dalam tubuh kita. Sehingga hidup kita bergairah sehat, imun kita naik dan membasmi, membunuh setiap virus, kuman, bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Memperkatakan firman. Juga hari-hari ini mulai miliki komunitas yang sehat. Beberapa waktu yang lalu seorang jemaat telepon saya bilang begini, Pak David, saya mau usaha. Oh iya, mau usaha ya? Tolong Pak David, nanti kalau usaha ini udah jalan, ketika sudah berproduksi, bantu saya untuk menjualkan. Oh iya, saya bilang gak ada masalah. Tetap percaya kalau Tuhan memang memberkati dan menyertai usahamu ini. Kalau saya tidak bisa tolong, orang lain bisa Tuhan pakai untuk menolongmu. Karena Tuhan punya 1001 cara untuk memberkati. Jadi kata-kata firman, kata-kata positif yang diberikan. Jadi jangan hari-hari ini bergaul dengan orang-orang yang memperkatakan masalah. Nanti otak kita bisa hang Bapak Ibu Saudara. Tetapi cari komunitas orang-orang yang selalu memperkatakan firman. Yang membesarkan firman. Yang membesarkan kuasa Tuhan sehingga mukjizat itu terjadi. Jadi auranya bukan lagi aura kematian, auranya bukan lagi aura frustasi, auranya bukan aura putus asa. Tetapi ketika firman diperkatakan, auranya adalah aura pengharapan, auranya adalah aura mukjizat, auranya adalah auranya Tuhan dahsyat dan luar biasa. Sehingga di sana akan terjadi terobosan yang luar biasa. Yosua 1 ayatnya yang ke-8 ya. Kita akan baca satu ayat lagi firman Tuhan. Yosua 1 ayatnya yang ke-8 ya. Yuk kita akan baca. Sudah dapat Bapak Ibu Saudaraku? 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini firman Tuhan. Jadi perkatakan firman Tuhan, jangan lupa Bapak Ibu Saudara. Beberapa hari yang lalu saya kumpulkan istri anak-anak, kami doa bersama. Saya sampaikan mulai hari ini jangan lagi memperkatakan virus. Jangan lagi memperkatakan hal-hal yang menakutkan, tapi perkatakan firman Tuhan. Kita mulai membangun atmosfer rumah tangga kita, kehidupan kita dengan firman Tuhan. Ketika firman itu disampaikan, jadilah terang, maka terang pun jadi. Ketika firman itu diperkatakan, firman itu berkuasa melakukan mukjizat, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya selalu bilang kepada istri saya, tidak ada satupun telur yang masuk ke rumah yang tidak terjual. Dan saya buktikan sampai hari ini banyak orang yang buang telur, banyak yang busuk gak laku. Tetapi sampai hari ini tidak ada satu butir pun yang tidak terjual. Karena kami selalu memperkatakan perkataan firman Tuhan. Perkataan-perkataan yang positif. Perkataan-perkataan yang baik. Itu akan membangun iman kita serupa dengan Kristus. Sama seperti Yesus. Sehingga kita tetap tenang. Kita tetap damai di dalam setiap badai dan persoalan. Jadi hari ini saya mendorong Bapak Ibu Saudara jemaat yang mengikuti ibadah online dan mendengarkan renungan hari ini. Mulai memperkatakan firman Tuhan dimanapun kau berada. Kepada siapapun. Supaya hidup kita memiliki iman seperti Yesus.
Dan ketika iman kita seperti Yesus, sama seperti Kristus, maka imun kita akan naik. Imun kita akan baik. Dan ketika imun kita baik, maka tubuh kita akan sehat, tubuh kita akan baik, dan hidup kita akan diberkati. Ada bonusnya Bapak Ibu Saudara. Perhatikan Yosua 1 ayatnya yang ke-8. Bukan hanya tubuhmu yang baik, tetapi ada 2 bonus yang Tuhan berikan ketika hidup kita memperkatakan firman Tuhan. Hidup kita mendengar firman Tuhan. Di ayatnya yang ke-8, kalimat terakhir dikatakan, sebab dengan demikian. Dikatakan apa? Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saya di slide sudah saya tulis dengan warna merah. Coba ganti katamu dengan ku, engkau dengan aku. Ya, perkatakan firman Tuhan ini dengan iman terjadi. Yuk, 1, 2, 3. Sebab dengan demikian perjalananku akan berhasil dan aku akan beruntung. Yang percaya katakan amin. Katakan dengan gagah ya, bukan dengan lotoy. Bilang begini, aku akan berhasil. 1, 2, 3, aku akan berhasil. Yang kedua, aku akan beruntung. Aku akan beruntung. Kalau yang lain sepi, saya beruntung diberkati. Kalau yang lain gagal bisnis, gagal di dalam studi, gagal di dalam pekerjaan, gagal di dalam rumah tangga, tetapi saya berhasil. Berhasil di dalam hubungan, berhasil di dalam pekerjaan, berhasil di dalam studi, berhasil di dalam segala hal. Karena firman Tuhan menopang hidupmu pribadi lepas pribadi. Yang percaya katakan amin, memberikan kemuliaan buat Tuhan. Bandingkan dengan Mazmur 1 ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga. Mazmur 1 ayat 2 sampai ayat yang ketiga ya. Ini ayat terakhir sebagai konklusi di dalam renungan hari ini. Mazmur 1 ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu kapan? Siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Yuk sama-sama dengan saya baca. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang percaya katakan amin. Jadi apa yang ditulis tadi yang kita baca di Yosua 1 ayat ke-8. Itu sama apa yang ditulis oleh pemazmur di dalam Mazmur 1 ayat yang ketiga. Ada kata berhasil ketika engkau memperkatakan, ketika engkau merenungkan, ketika engkau mendengar firman Tuhan. Berhasil. Berhasil Bapak Ibu Saudara. Engkau akan berhasil. Bukan hanya tubuhmu sehat, tetapi keluargamu sehat, ekonomimu sehat, masa depanmu sehat, apapun yang kau kerjakan sehat. Karena Tuhan berdaulat melakukan segala sesuatu. Yang percaya katakan amin. Jadi bangkit song-song bulan yang baru, song-song minggu yang baru dengan kepala tegak. Bukan dengan kepala tertunduk tetapi kepala yang tegak. Aku bersama dengan firman Kristus. Firman Kristus adalah Kristus sendiri. Ketika aku berjalan bersama Yesus Kristus, maka tidak ada satupun badai yang bisa menghancurkanku. Ketika aku berjalan dengan Kristus, ketika aku berjalan dengan Yesus, aku berjalan di dalam protokol kesehatan yang baik dan benar. Aku berjalan di dalam kebenaran yang sejati. Aku tetap aman dan terlingkupi dengan sempurna. Hari ini bangkitlah. Jangan lagi fokus kepada hal-hal yang tidak berguna. Tapi fokus kepada imunmu. Fokus kepada pendengaran firman Tuhan. Fokus kepada puji-pujian. Ketika Yeriko roboh, itu dengan puji-pujian. Pujianmu akan merobohkan setiap tembok-tembokmu. Sujud menyembah. Firman Tuhan berkata, dan umatku yang merendahkan diri. Dan berbalik dari jalan-jalannya. Tuhan akan pulihkan Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau berdoa, doa orang benar sangat besar kuasanya. Ketika engkau merenungkan firman Kristus. Maka mukjizat, keberhasilan, keberuntungan engkau akan miliki. Kita akan hidup di dalam keberkatan Tuhan yang besar di bulan yang baru, di minggu yang baru nanti. Dan sepanjang tahun 2021 ini, saya percaya hidup kita
akan mengalami mukjizat yang besar daripada Tuhan. Yang mau mengalami mukjizat Tuhan angkat tangan. Ya, amin. Percaya, kita akan mengalami mukjizat Tuhan. Di dalam Injil Bapak Ibu Saudara, kita tidak buka ayatnya, tapi slide yang terakhir akan saya tampilkan. Iman selalu menghasilkan mukjizat. Kalau Bapak Ibu Saudara baca nanti Matius 9:22, Markus 10:52, Lukas 17 ayat 19. Sebelum mukjizat itu terjadi, Yesus berkata, jadilah sesuai dengan imanmu. Injil menuliskan sebelum Tuhan melakukan perkara yang besar, Yesus berkata, jadilah sesuai dengan imanmu. Hari ini, miliki iman seperti Yesus. Dan kau melihat apa yang mustahil bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Apa persoalanmu Bapak Ibu Saudara? Apa yang kau khawatirkan? Apa yang kau ragukan? Apa yang membuat engkau gelisah, gentar? Hari ini, miliki iman Kristus. Bagaimana caranya? Dengan mendengar setiap firman Tuhan, melakukan setiap firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan. Jangan lagi memperkatakan masalah-masalah. Jangan lagi berdoa, Tuhan aku punya masalah yang besar. Tetapi berubah hari dikatakan, masalah aku punya Tuhan yang besar. Dan setiap langkah kehidupanmu, kau akan melihat mukjizat dan pertolongan Tuhan. Tuhan sudah menciptakan kita sempurna. Jangan takut. Tidak ada jenis virus apapun di muka bumi ini yang tidak bisa dihancurkan oleh antibodimu. Sistem imunmu sempurna Tuhan sudah siapkan. Tinggal waktunya kita mengaktifkan dengan memiliki iman seperti Kristus. Mari kita angkat pujian ini. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ya, amin. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Amin. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan dengan iman. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau di dalamku, Kau bersamaku. ya, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi katakan Bapak Ibu Saudara, ada firman di dalam mulutmu, ada firman di bibirmu. Perkatakan hari ini, dengarkan dan hidup di dalamnya. Jadi bukti Mukjizat pasti akan terjadi. kebesaran-Mu. Haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Bapa, Engkau memberikan nama bagi gereja kami, Yehova Rafa. Yang artinya Tuhan Sang Penyembuh. Hari ini hamba mengangkat tangan, memberkati setiap umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang berfirman, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang hancur dipulihkan, yang terikat dilepaskan, dibebaskan. Hari ini yang mendengar, engkau yang sedang mengalami sakit,
terima kesembuhan ilahi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadilah sesuai dengan imanmu, sembuh dalam nama Yesus. Engkau yang mengalami ikatan, engkau yang mengalami belenggu, dilepaskan, dibebaskan dari semua ikatan belenggu, kemiskinan, belenggu hutang di dalam nama Yesus. Engkau yang lemah, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Tuhan, bangkit kuat, melangkah, berlari. Raih setiap janji dan berkat Tuhan di dalam hidup. Keberhasilan, keberuntungan menjadi bagianmu. Kami masuk minggu yang baru, bulan yang baru. Dengan satu iman yang percaya bahwa tubuh kami sehat, tubuh kami baik, ekonomi kami sehat, baik, masa depan kami sehat dan baik. Karena kami hidup dari firman yang penuh dengan kuasa. Ibrani 1 ayat 3 berkata, engkau menopang segala sesuatu dengan firman-Mu yang penuh dengan kuasa. Dan kami percayakan segenap hidup kami di dalam firman-Mu yang penuh dengan kuasa. Terima kasih Bapa untuk berkat firman-Mu, untuk berkat-berkat-Mu yang kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Yang sudah diberkati oleh firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita hidup terus dipimpin oleh firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan memujikan lagu ini, kita akan terima berkat Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Bapa, terima kasih Ebenezer, sampai saat ini Tuhan tolong sertai berkati kami dan Tuhan luputkan kami dari setiap persoalan masalah yang ada. Kami bersyukur, berterima kasih untuk kami ada sampai saat ini semua karena anugerah dan kemurahan-Mu. Di minggu keempat di akhir bulan ini kami juga berdoa untuk saudara-saudari, Bapak Ibu, keluarga kami yang berulang tahun di bulan Juli ini Tuhan. Semua mereka yang merayakan pertambahan usia di bulan Juli ini, Tuhan memberkati nama demi nama. Tuhan memberkati dimanapun mereka berada saat ini. Di usia yang baru, Tuhan tambahkan berkat yang baru, semangat yang baru, masa depan yang gilang gemilang. Tuhan berikan kesehatan dan anugerah yang lebih luar biasa lagi. Pakai di usia yang baru ini untuk terus berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Hamba juga berdoa, kami juga sepakat berdoa untuk setiap Bapak Ibu kami, saudara kami yang merayakan ulang tahun pernikahan di bulan Juli ini. Tuhan memberkati
rumah tangga mereka, rumah tangga yang menghasilkan keturunan-keturunan ilahi, rumah tangga mereka, rumah tangga yang diberkati dan mengalirkan berkat kemana-mana, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami masuk minggu yang baru, kami akan melangkah di bulan yang baru dengan satu kepastian, firman-Mu adalah pelita dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa, sempurnakan berkat yang besar dengan berkat daripada surga. Kami mengangkat tangan kami membuka hati kami, dan kami menerima berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat daripada Tuhan. Turunlah atasmu kiranya kasih karunia dari Bapa surgawi, kasih anugerah dan damai sejahtera dari Tuhanmu Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, penghiburan dan kuat kuasa dari Roh Kudus, itu yang menyertai kehidupanmu, pekerjaanmu, pelayananmu, rumah tanggamu, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sehingga hidupmu, pelayananmu, pekerjaanmu, dan apa saja yang kau buat pasti berhasil, dan kemanapun kau pergi engkau akan beruntung. Tubuhmu sehat, kuat untuk terus berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu.